قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, terjadi lagi ya, orang ngamuk karena terganggu suara toa yang dipakai untuk kegiatan Ramadan. Ya. Kalau kemarin kita sudah mengangkat ada orang yang nyaris game over ya, karena sudah dibawakan parang oleh orang yang ngamuk karena terganggu dengan suara imam sholat tarawih kaum muslimin. Speakernya dimatiin aja, speakernya. Nah kaum muslimin ya, itu tadi kejadian orang tarawih yang diserang karena orang yang menyerang itu terganggu dengan suara toa ya. Terganggu suara toa saat pelaksanaan ibadah sholat tarawih kaum muslimin. Dan yang nyerang itu sudah bawa parang itu kaum muslimin. Jadi masih bersyukur lah ya, imamnya nggak sampai kena bacok sama orang itu kaum muslimin ya. Seharusnya kejadian-kejadian yang seperti itu menjadi pelajaran ya. Kalau memang suara toa itu tidak dibutuhkan untuk orang di luar masjid ya pakai suara dalam saja, nggak usah dikeluarkan suaranya ya. Lagian sholat tarawih kaum muslimin, yang butuh suara imam sholat tarawih itu ya cuma makmum yang ada di masjid kaum muslimin. Kalau orang di luar masjid, mereka nggak butuh mendengarkan bacaan imam sholat tarawih. Nggak butuh mereka kaum muslimin. Ya, kami sampaikan lagi, nggak mungkin orang yang ada di rumah, meskipun rumahnya dekat masjid, kemudian dia bermakmum dengan imam yang ada di masjid. Itu kan nggak mungkin. Dan itu jelas banyak mudorotnya, banyak mengganggu orang. Kan nggak semua orang tarawih. Ya. Nggak semua muslim itu bisa sholat tarawih di masjid. Ya. Orang itu punya kebutuhan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Ada yang mereka setelah sholat isya pulang karena siangnya capek kerja. Ya. Habis mereka sholat isya berjamaah di masjid, mereka pulang, istirahat. Ya. Boleh jadi orang itu mau sholat tarawih nanti di akhir malam menjelang sahur. Jadi ketika kebanyakan orang sholat tarawih, mereka beristirahat. Itu sangat mungkin. Tapi bagaimana mereka bisa beristirahat dengan tenang sementara suara sholat tarawih itu terdengar lantang di luar. Ya. Belum lagi mungkin ada orang yang sakit. Ya. Ada anak kecil. Kemudian ada mungkin orang non-muslim. Ya. Bahkan yang non-muslim ini bisa jadi mungkin keadaan mereka juga sama. Mungkin sakit, mungkin siang capek kerja, mereka butuh istirahat. Maka nggak boleh kita mengganggu ketenangan mereka, mengganggu istirahat mereka dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk diperdengarkan kepada orang. Ya, coba apa urgensi bacaan imam sholat tarawih dikeluarkan itu, apa urgensinya? Ya. Dan sebenarnya kaum muslimin, kejadian ketika imam sholat tarawih itu diserang karena ada orang yang merasa terganggu dengan suara toa, itu seharusnya menjadi bahan pelajaran. Tapi sepertinya orang-orang yang biasa ibadah pakai toa, ya, yang biasa semuanya pakai toa, itu sepertinya mereka tetap ego kaum muslimin, tetap egois. Ya, mereka tetap menggunakan toa seenaknya ya, dan akhirnya terjadi lagi kaum muslimin ya. Ini ada orang yang ngamuk karena terganggu suara toa ketika tadarusan ya. Ini terjadi di Jambi kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Inna
Nah, kaum muslimin ya, itu tadi ada orang tua yang kemudian merampas mic yang sedang digunakan untuk tadarusan ya. Dan ini lokasinya di masjid di Penyengat Rendah. Ini di daerah Sumatera kaum muslimin ya, di Jambi ya. Coba kita baca postingannya kaum muslimin. Ini diposting tanggal 9 Maret. Ya, 9 Maret ini berarti sudah 3 hari ini kaum muslimin ya. Rekaman CCTV, seorang pria masuk masjid mengambil paksa dan membanting mic yang sedang digunakan saat tadarus. Lokasi di Penyengat Rendah, Talanaipura, Kota Jambi. Ya, ini di Sumatera ini kaum muslimin ya. Dan coba kita baca komentarnya kaum muslimin ya. Ini epsiknya mungkin etisnya ya, mungkin etisnya. Etisnya tadarusan nggak usah pakai mic, ya beribadahlah dengan ilmu. Nah, kemudian ini ada lagi ya, kita tidak tahu bagaimana kronologinya. Sebelum kejadian ini terjadi, mungkin saja tadarusannya pakai mic luar dan sampai larut malam. Sementara waktunya orang yang istirahat dan merasa terganggu. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, betul ini kaum muslimin. Ya. Jadi orang itu butuh istirahat, apalagi kebanyakan ya tadarusan sampai malam kaum muslimin, sampai jam 10, sampai jam 11. Itu waktunya orang istirahat. Ya. Jadi jangan egois. Jangan mentang-mentang ini bulan Ramadan, masyarakat kita kebanyakan muslim, mayoritas muslim, kemudian kita mau seenak-enaknya menggunakan toa dengan alasan syiar Islam. Syiar Islam apa kalau seperti itu? Ya. Sholat taraweh pakai toa di luar, suaranya terdengar kemana-mana. Nanti disambung tadarusan, ya. Suaranya juga keluar sampai kemana-mana. Padahal itu nggak ada pentingnya sama sekali untuk orang yang ada di luar. Orang yang ada di luar itu punya kesibukan masing-masing. Mereka nggak mungkin semuanya bisa menyimak bacaan orang yang tadarusan. Ya. Lagian itu nggak ada urgensinya sama sekali. Ya, kalau untuk azan, iya, memang azan itu diperintahkan untuk dengan suara lantang supaya orang mendengar, supaya orang tahu ada panggilan untuk melaksanakan sholat. Lah kalau imam sholat taraweh, ya, kemudian tadarus diperdengarkan ke orang, untuk apa? Ya, dan ini rata-rata yang melakukan ya orang-orang aswaja, ya, orang-orang aswaja. Tapi kalau modelnya seperti ini, sholat taraweh pakai toa di luar, ya, supaya bacaannya didengar orang. Mending juga kalau bacaannya bagus. Mending juga kalau bacaannya tartil. Ya, bacaannya bener. Ini kadang bacaan berantakan, diperdengarkan pula di luar. Belum lagi yang tadarusan juga seperti itu. Ya. Apalagi itu kalau kita baca ya, video tentang orang yang merebut mic, itu yang tadarusan anak-anak. Biasa anak-anak ya sambil gocekan, baca Al-Qur'annya morat-marit, diperdengarkan pula keluar. Ya, coba. Jadi sebenarnya yang seperti itu, ngeklaim sebagai aswaja, itu aswaja apa? Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk beribadah dengan mengganggu ketenangan orang lain? Bahkan yang seperti itu berpotensi mengganggu ibadahnya orang lain. Karena di luar sana bukan tidak mungkin ada yang orang sholat taraweh di rumah sendirian, konsentrasi dengan bacaan dia. Sementara kalau ada suara-suara toa seperti itu, ya terganggu, ya terganggu. Nabi Muhammad SAW saja melarang yang seperti itu, melarang sahabat yang meninggikan bacaan Al-Quran, sementara sahabat yang lain juga sedang membaca Al-Quran, ada yang sholat. Ya. Nabi melarang yang seperti itu. Ya. Ini malah sengaja sholat taraweh pakai mic, ya, suara toa luar ya, dikeras-keraskan, terdengar sampai jarak jauh, sampai berkilometer. Itu tujuannya apa kalau bukan untuk didengar orang? Ya. Mending juga sekali lagi, mending juga kalau suaranya bagus, bacaannya bagus. Ini kadang bacaan morat-marit, ya, coba. Ini sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah, apa ahlu sum'ah wal jamaah? Ya, coba.
Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.